dia dialahkan itu iya, dan kita harus hormati karena itu masuk ke dalam akidah saudara kita, ya monggo-monggo saja ya. Jadi kalau Yesus itu insani, itu nggak ada perdebatan. Mau Islam, mau Kristen, dari kelompok apapun dikumpulkan satu dunia. Kalau Yesus diposisikan sebagai insani, nggak ada perdebatan. Tapi kalau Yesus diposisikan sebagai ilahi, itu kita debat dulu. Jangankan di antara Islam dan Kristen, di internal Kristen sendiri perdebatan. Lah ngapain kita memegang mati-matian yang diperdebatkan, tidak berpegang pada sesuatu yang sudah disepakati bersama? Itu kan masalah juga. Ya, sekali lagi, jangankan antara Islam dan Kristen, di internal Kristen Yesus itu Tuhan Allah atau bukan, aku pakai Allah ya, nggak pakai Tuhan. Itu jadi perdebatan kok. Ya selesaikan saja, silakan di internal kalian antara saksi Yehova, Unitarian, Mormon, Tritunggal, Oneness, silakan, kita hormati aja. Jadi itu yang aku sampaikan ya. Monggo Kang Ilham, aku udah tempat, aku mau naikkan tukang ini tadi aku. Oke? Ya, assalamualaikum Gus Bete. Terima kasih atas waktunya ya. Ini untuk Abang Bolo-Bolo, mungkin ya saya mau menyampaikan beberapa referensi ya. Abang masih nyimak ya. Boleh ini Gus minta layar saya digedein Gus. Monggo silakan. Pada saat Anda meyakini bahwa Yesus itu bukanlah Isa, maka Anda harus menganulir upaya-upaya dari... Gus, aku izin dulu nih Gus ya, makasih ya Gus ya. Oke, terima kasih sudah mampir, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo lanjutkan. Anda harus menganulir beberapa kitab kuno yang digunakan para misionaris untuk menyebarkan kekristenan di Nusantara ini. Seperti ini, saya buka dulu. Klinkert ya. Ya. Setelah genap 8 hari, kelihatan ya. Hendak ia disunatkan, dinamai akan ia Isa. Ya, jadi Anda harus menganulir Klinkert. 4, Leidecker juga Anda harus anulir. Anak itu maka tersebutlah namanya Isa. Ya. Jadi kenapa ada pemisahan antara Yesus dan Isa saat ini, baru-baru ini? Karena itu untuk kepentingan apologetika. Maka ada upaya untuk memisahkan nama Yesus dan nama Isa yang akhirnya diamini oleh pemerintah ya Gus ya. Iya betul, sudah kemarin ya. Itu. Oh iya. Jadi kalau Anda harus memisahkan antara Isa dan Yesus, maka Anda harus menganulir upaya-upaya misionaris yang nyata-nyata berjasa untuk menyebarkan kekristenan. Nah, itu ya. Yang kedua, secara etimologi Isa itu dalam bahasa Ibrani adalah laki-laki. Jadi ada pijakan etimologi dalam bahasa asli Yesus atau yang kita sebut Isa. Ada pijakan etimologi di situ. Tapi kalau Yesus itu pijakan etimologinya tidak ada dalam Ibrani. Pijakan etimologinya dari Yunani, bukan dari Ibrani. Sedangkan Yesus dan orang Ibrani berbahasa Ibrani ya. Jadi ada pijakan rasional yaitu etimologi, dan ini dibuktikan bahwa Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan misionaris-misionaris lampau. Nah, seperti itu ya. Nah terus tadi saya mau menanggapi juga tentang saksi. Al-Quran tidak bisa menjadi saksi karena dia diinformasikan beberapa abad kemudian. Jadi saksi itu bukan berbicara
kuantitas, tapi berbicara kualitas. Apakah informasi yang disampaikan Al-Quran itu didukung oleh fakta, didukung oleh informasi-informasi yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Dalam Sanhedrin 43A20. Kalau kita berpijak ya mengacu pada sejarawan ya yang paling capable, yang paling kapasitasnya ya yang kita akui itu kan sejarah dari Yerusalem ya. Tetapi di Sanhedrin 43A20 di sini tidak diinformasikan bahwa Isa disalib, tetapi Isa itu dirajam. Nggak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Jadi sesuatu peristiwa yang samar-samar atau yang tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah penyaliban itu. Dan kalau kita lihat lagi bahwa peristiwa itu terjadi di Golgota, sedangkan Golgota itu baru nama yang diucapkan 1800. Nanti saya cari ininya ya. Di Matius 27:33. Saya buka sebentar ya. Assalamualaikum. Ya. Salam. Jadi saksi itu bukan berbicara masalah jumlah, tetapi berbicara masalah kualitas dan kebenaran, bukan jumlahnya. Mau 1000 orang berkata, mau 1 juta sedunia berkata, tapi kalau tidak didukung oleh kebenaran, ya itu tidak layak, tidak qualified. Matius 27. Jadi saya buka data itu ya, yang valid ya. Oke, Sebentar. sambil mencari data, aku perkenalkan dulu. Ini aja ya Gus ya, tanggapi dulu aja ya sambil ini ya. Sebab saya setelah ini mau turun dulu, Gus, kerjaan saya dulu. Oke, Iya, Gus, ya. Sebentar Mas Bolong. Aku. Biar dilanjutin teman-teman nanti yang lain nanti. Oke, boleh. Ini ada Pak Esau. Pak Esau Iya. inilah yang aku bilang tadi. Beliaunya itu tidak mau disebut Kristen, beliaunya disebut Nasrani, gitu ya. Jadi ini beliaunya Oh iya, terserah dia lah. Golgota itu baru menjadi nama di tahun 1849. Ya, diusulkan sebagai Golgota pada 1849. Ini Alkitab Sabda. Ya. Golgota tadi saya sudah sampaikan, ini bisa dicatat ya. sumbernya masih lagi disampaikan supaya teman-teman tahu semua. Sumbernya dari mana tadi? Golgota itu baru diusulkan, pertama kali diusulkan sebagai Golgota pada tahun 1849. Carinya di Alkitab Sabda, di studi kamus. Seperti ini cara mencarinya, saya kasih tahu. Ini Alkitab Sabda, pencarian khusus di sini. Pencarian khusus. Terus di bawahnya ada studi kamus. Nah, di studi kamus itu cari diksi atau kalimat yang mau kita verifikasi apa etimologinya. Gitu ya. Oke. Oke, jadi Yesus disalib di Golgota. Bagaimana mungkin Golgota yang baru ada nama di 1800 sekian tadi dilibatkan dalam satu peristiwa penyaliban? Kan itu sesuatu yang menabrak kaidah-kaidah dalam kesaksian, bukti. Itu tidak layak.
nggak layak, sama sekali nggak layak dijadikan acuan bahwa salib itu adalah satu peristiwa yang nyata. Karena yang dilibatkan di situ sesuatu yang diada-adakan. Saya harus bilang ya terus terang ya apa adanya ya, ini demi kebenaran dan demi membela narasi yang tadi diucapkan bahwa Al-Quran tidak layak menjadi saksi karena tidak ada saksi. Saksi itu bukan masalah siapa, bukan masalah kuantitas berapa jumlah, tapi masalah kualitas. Apakah bisa divalidasi, apakah bisa diverifikasi atau tidak dari sebuah pernyataan, dari sebuah informasi. Jadi, bagaimana penyalipan itu bisa dikaitkan dengan satu peristiwa yang nyata ketika kita memverifikasi yang terlibat dalam penyalipan itu diada-adakan di kemudian hari. Bahkan Golgota itu baru ada 1800. Nama itu baru ada 1800 sekian. Yang itu dilibatkan dalam peristiwa penyalipan. Nah, ini kan sudah jelas diada-adakan. Jadi saya harus membela keimanan saya di sini dalam rangka membela, bukan saya menyerang. Jadi kalau Anda menuduh bahwa Al-Quran itu mengada-ngada dan tidak layak menjadi saksi dan tidak layak sebagai informasi yang kita percaya, maka saya membantahnya. Karena memang apa yang disampaikan Al-Quran ketika kita verifikasi, kita mau belajar, itu ternyata bukti bahwa informasi itu menyatakan sesuatu yang valid, yang kenyataannya ketika kita cross check itu tidak terjadi penyalipan itu. Jadi ya udah 2 poin yang saya jelaskan tadi ya, bahwa Isa dan Yesus itu dalam perspektif misionaris diakui, tapi dalam perspektif apologet mereka berusaha memisah-misahkan antara Yesus dan Isa karena ada kepentingan apologetik. Jadi ini bergerak dalam ranah pragmatisme. Mana yang menguntungkan dipakai, mana yang tidak menguntungkan dibuang, gitu loh. Ia katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Maka saya berpegang pada pernyataan itu, ya karena itu keimanan Anda, ya saya juga setuju dengan itu. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Apakah Isa adalah Yesus? Ya, saya sudah buktikan tadi. Apakah penyalipan itu sesuatu yang fiktif? Ya, dengan mengacu pada beberapa bukti yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Oke ya, saya jawab ya setelah ini. Saya mau turun. Sebentar. Aku gak usah khawatir. Kamu kan aku kasih waktu nanti sebentar. Jadi supaya tertata gitu ya. Itu tadi penjelasan dari Kang Ilham Gladiator. Aku sedikit menambahkan ya, di samping kerangka tadi yang dimainkan oleh Kang Gladiator itu adalah dalil-dalil akli ya. Kalau dalil naklinya itu begini. Kan orang sering bertanya, bagaimana bisa tahu peristiwanya itu 600 tahun yang lalu gitu. Iya, karena Nabi Muhammad itu tidak tahu. Berapa ayat dikatakan dalam Al-Quran kisah tentang Yusuf misalkan. Nabi Muhammad tidak tahu. Lalu bagaimana Nabi Muhammad menjadi tahu? Karena proses pewahyuan dari yang maha tahu gitu loh. Jadi nggak perlu ada saksi gitu. Oke. Berikutnya, kalau menggunakan kerangka berpikir tadi, aku membandingkan antara Bolo-Bolo dengan Romo yang aku bilang tadi. Tentunya aku percaya Romo yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Isa ya, karena kan tadi pegangnya otoritas pendidikan gitu ya. Apalagi kalau dibanding Klinker dengan data tadi yang disampaikan Ilham Gladiator sudah jelas-jelas menyebut nama Isa gitu ya. Oke, tetapi apapun yang disampaikan oleh saudara Kristen kita itu harus kita hormati sebagai akidah mereka. Kita di sini hanya bertukar pikiran saja. Nanti terserah yang di bawah ini mau ikut yang mana juga nggak ada masalah. Ada Kang Esau, ada Kang Rio, ada Gus Pampir, ada Bang Tukang Daging, ada Vivang, ada begitu amat. Nanti kalian aku kasih waktu ya, tapi kita harus utamakan dulu tamu terhormat kita dari Kristen Katolik Kang Bolo-Bolo. Monggo Kang Bolo-Bolo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Gus ya. Nanti kapan-kapan saya naik lagi. Nanti kita diskusi 2 orang aja gitu ya, supaya enak ya. Kalau ini kan terlalu banyak. Selain itu saya masih ada kerjaan sekarang. Jadi gini ya Gus ya.
yang disampaikan oleh Hilham ini tidak salah itu sering ya di di TV ini sering dikerjain Edis ini. Oke, yang saya jelasin ya. Jadi gini ya Hilham ya. Maaf, Edis nggak akan mampu bertahan argumen 5 menit dengan Ya saya. udah ya. Coba kan saya tahunya kamu dari situ, makanya saya sering nonton lucu kok itu. Jadi gini ya, kalau macam Ilham itu mengatakan itu dulu di dalam Alkitab tuh kan di dalam Injil kan ada kosakata Isa. Itu benar karena apa? Pada masa itu mereka tuh mengira bahkan yang diterjemahan bahasa Melayu itu pun masih menggunakan kosakata Isa. Dari mana muncul kosakata Isa itu? Karena penerjemah itu pada saat itu dia dibantu dengan seorang Muslim, orang Malaysia ya. Nanti bisa cek di Google namanya siapa itu ya. Orang Malaysia ini ya, dia mengatakan ya dari Abdullah bin benar Abdullah bin Abdul ya Qadir betul Musi. itu ya jadi Abdullah lah inilah yang mengatakan Yesus itu sama dengan Isa gitu karena memang ada kemiripannya kan di lahir tanpa ayah dan sebagainya. Si penerjemah ini ya wis monggo aja gitu dikira kan sama gitu. Setelah kita teliti dengan teknologi baru yang di Google sangat lengkap, jadi kita akhirnya bisa menemukan bahwa sebenarnya tidak sama gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau macam Ilham tampilkan yang seperti itu memang zaman dulu tuh orang tuh kira sama gitu. Bahkan saya aja dulu masih kecil ya kira sama gitu. Saya ini gitu. Jangankan orang-orang zaman dulu, saya aja masih kecil dulu sama. Tapi sudah berapa tahun terakhir ini saya baru mengerti bahwa kalau telusuri lebih detail itu memang tidak sama gitu ya. Akhirnya ya sekarang disetujui pemerintah juga kan gitu. Terus kedua ya seperti masalah itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu kan jadi supaya teman-teman tahu tempat itu sudah pasti ada. Ya kan, cuma dia tuh mengalami perubahan nama tuh biasa. Contohnya macam Jakarta dulu Betawi, sekarang jadi Jakarta. Jadi sebelum Betawi ada lagi itu Jayakarta atau apa gitu namanya ya. Jadi memang biasa di dalam sejarah itu ada perubahan nama. Yang Ilham tadi sampaikan itu adalah perubahan nama yang macam terjadi. Seandainya dia di zaman dulu misalnya ya namanya Bukit apa gitu misalnya ya. Terus kemudian sama di dalam terjemahan baru ini misalnya dikasih nama Bukit itu orang pasti kan tidak kenal, tapi kan si penerjemah itu mengerti bahwa bukit yang dulu namanya A misalnya sekarang jadi Golgota itu sama bukit yang sama cuma perubahan nama. Makanya supaya orang-orang mengerti dikasih nama Bukit Golgota aja. Jadi kalau mereka mau seperti pergi ke macam Israel kan tahu itu bukit itu Golgota. Orang Israel pun ngerti gitu. Ya jadi sebenarnya itu hanya perubahan nama, jadi tidak ada masalah itu ya. Jadi bukan karena tiba-tiba diciptakan tuh tidak ada kayak gitu ya. Cuma yang jadi teman-teman seperti itu ya. Terus yang mau saya jawab juga dengan Gus? Kalau macam Gus mengatakan ya, Gus ini katanya kan orang teknik. Kalau kita belajar matematika, saya juga kan orang mengerti matematika kan gitu. Kalau macam gurunya bertanya, berapa persen sisi depan uang? Kalau macam Gus jawab 50%, itu salah Gus. Ya, silakan tanya guru matematika. Berapa persen sisi belakang? Jawabnya ya harus 100%, sisi depan 100%. Dan sisi belakang tidak sama dengan sisi depan gitu. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Gitu Gus ya logikanya itu ya. Kalau macam Gus tidak percaya tanya guru matematika. Sisi depannya uang itu berapa persen? Harus jawabnya 100, tidak boleh 50%. Kan dia tanya sisi depan gitu. Sisi belakangnya berapa persen? Ya sama 100%. Terus apakah sisi depan bisa dijumlahkan dengan sisi belakang? Tidak bisa karena mereka tidak sama, tetapi satu kesatuan. Gitu Gus, ya pengertiannya seperti itu. Ya jadi tetap sisi depannya 100%, sisi belakangnya 100%. Kalau macam Gus tidak percaya silakan tanya guru matematika. Sebab kalau macam saya jawab 50% itu pasti di dalam ujian saya salah gitu, disalahkan gitu. Karena secara logika pun sisi depannya itu memang 100% gitu, ya. Sisi belakang 100% juga. Ya itu yang masih saya ingat saya ya. Terus yang tadi gue sampaikan masalah Romo ya. Saya yakin 100% juga Romo itu maksudnya itu bukan ngomong ya. Isa yang diartikan itu sama Romo itu
sama dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau sampai dia bilang sama, karena Isa di dalam Al-Quran itu kan tidak disalib. Masa dia mau nerima kayak gitu sih? Logikanya aja, tidak mungkin Romo itu dia terima. Tetapi dia maksudnya itu nama yang sama, tapi ceritanya berbeda. Itu saya banyak orang Kristen juga ngomong seperti itu. Misalnya gini, ya saya bolehlah dianggap itu perubahan nama gitu kan, dari nama Yesus ke nama Isa. Dia mau nerima katanya. Tetapi saya hanya mau menerima Yesus itu yang disalibkan. Yesus yang lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma, gitu omongannya. Dan Romo itu pun pasti kalau ditanya ya jawabannya itu. Ya, jadi bukan disamakan dalam pengertian cerita di Quran sama dengannya, tidak sama. Jadi hanya dia mau nerima kalau asal Isa itu adalah Isa versinya Kristen juga gitu ya, bukan versinya Islam. Versinya Kristen itu Isa itu disalib, Isa itu dilahirkan di kandang domba gitu, Gus. Ya Gus ya, sementara itu dulu ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi, sebab saya sudah agak ini ya. Harusnya jam 9 kerja. Diskusi sama-sama Gus kan juga seru ya. Cuma sayangnya teman-teman terlalu banyak. Saya turun dulu ya Gus ya. Terima kasih. Begini, Ya nanti kita sambung lagi. Sebab ini saya sudah terlambat 1 jam. Sorry. Sebentar, Ya. boro-boro aku tahu. Apa nanti kita sambung lagi minggu depan. Tanggapanku sebentar atau mau turun silahkan pilih yang. Enggak bisa. Ini sudah terlambat 1 jam. Nanti Udah, kalau mari, Gus mau kita diskusi 1 lawan 1 gitu Gus ya. Oke ya Gus ya. Terima kasih ya Gus ya. Aku nggak pernah mengatakan diskusi itu lawan. Diskusi itu berteman, bukan berlawanan. Iya, maksudnya jangan diartikan kan seperti lawan main bulu tangkis kan, bukan berarti musuhan gitu Gus. Iya. Ya udahlah, kita diskusi aja lah ya. Oke. Terima kasih. Ya Gus, terima kasih Gus. Ya sehat selalu semua ya di ruangan ini. Terima kasih. Ya, perhatikan dari tadi sih bro bolo-bolo ini cuma asbun ini. Sebentar Kang Daging. Aku harus berikan penjelasan untuk yang di bawah ya. Mungkin bolo-bolo sudah sibuk dengan kesibukan, monggo silakan ya masalah. Tentang mata uang ya, dia menggunakan analogi itu. Sebagai orang eksak, aku sangat kritis terhadap sebuah pernyataan. Ini kan matematika modern, tergantung bagaimana kalimat yang dibangun. Yang namanya mata uang itu harus punya dua sisi. Sisi depan, sisi belakang. Kalau sisi belakang saja nggak ada, itu nggak laku. Sisi depan aja nggak ada sisi belakang juga nggak laku. Maka 100% itu terdiri dari 2 sisi. Karena 2 sisi, maka ya sisi belakang itu 50%, yang sisi depan itu 50%, baru dianggap 100% dari itu uang. Cuman kalau kalimatnya dipotong, sisi belakang ada berapa persen, ya memang jadinya begitu. Cuman kan uang itu tidak hanya diselesaikan oleh sisi belakang dan sisi depan, gitu loh ya. Itu yang masalah uang, tapi dia sudah turun, enggak apa-apa ya, dia sibuk katanya. Terus masalah apa tadi itu, yang surga, aku kira itu aja ya. Ini ada satu lupa aku tadi, tapi yang jelas ya tentang Abdullah bin Abdul Qadir Mumsi, dia punya data enggak? Dia kan hanya membangun sebuah framing bahwa yang mengusulkan nama Isa dalam catatan-catatan terjemahan dulu itu Abdullah bin Abdul Qadir Mumsi. Lah memangnya Klingkot itu orang goblok apa? Kan ya nggak mungkin dia terima gitu saja. Apalagi itu sudah berbicara tentang sebuah agama yang itu mendunia. Ya, jadi itu asumsi yang dia bangun. Datanya mana bahwa itu yang mengusulkan Isa, nama Isa dalam catatan Klingkot itu adalah Abdullah bin Abdul Qadir Mumsi. Memang sih dalam cerita sejarahnya itu Abdullah bin Abdul Qadir membantu penerjemahan, tapi kan tidak lalu mengatakan dialah yang mengusulkan nama Yesus itu menjadi Isa, kan nggak begitu. Oke, mungkin itu ya. Dan ada tamu-tamu terhormatku, mungkin tukang daging nanti ke Pak Esau, terus Gus Pampir, ada ke Rio Arviando, sinyalnya merah, mungkin bisa cari tempat dulu. Nanti ada Kang Pipam juga ya. Ini mana yang duluan ini? Aku agak lupa. Bang tukang daging sepertinya sudah dari Kang Rio ya, Kang Rio. Sabar Kang tukang daging ya. Saya nggak tahu kan dia Islam atau Kristen, ya silakan saja. Siap. Monggo Kang Rio. Sinyalnya Assalamualaikum. Saya Islam. Oh silakan. Ya.
Atau yang lain dulu kasih kasih bicara nggak apa-apa. Boleh. Mungkin saya dulu, Gus. Mungkin saya dulu Gus ya. Gus, silakan yang lain. Ada perluan. Dari Nasrani ya, Pak Esau. Tamu kita dari Nasrani. Boleh. Pak Esau. Iya, ya. Monggo Pak Esau pandangannya. Ya, ini menarik ini. Menarik. Baik, saya berpandangan dari sisi pemahaman tentang sejarah literasi dari kenasranian kami. Ada dua diksi yang memang menjadi suatu pemahaman kesalahan di dalam penamaan. Karena dalil nama baginda kami adalah Isu de Blasio. Nah, beberapa literasi yang memang menyatakan perubahan nama dari pengucapan beberapa pronunciation baik dari Arab maupun dari pihak Yahudi pun memang menjadikan suatu pemahaman yang salah dalam penamaan yang berbeda, bukan salah. Itu antara Isa, Hamasya, dan dari Roma itu Yesus. Artinya beberapa pemahaman di dalam nama ini menjadikan suatu narasi yang berbeda kesejahteranya. Hanya dua diksi yang saya pahami di dalam literasi Isa dan Isa bersama adalah memuliakan dan memang tidak ada prosesnya penyaliban. Itu yang saya pahami. Tetapi di dalam perbedaan narasi di akhir cerita, akhir zaman, itulah yang membedakan antara Nasrani dan Tim. Jadi artinya yang saya pahami, nama asli adalah Isu de Mashihu atau Isa Al-Masih atau Yesus, tapi narasinya yang berbeda. Beberapa pemahaman tentang di akhir zaman, itulah yang menjadikan perbedaan kami dengan Muslim bahwa Isa dan Isu itu jelas kepemimpinan di akhir zaman itu memang diksinya berbeda. Beberapa literasi yang menyatakan bahwa perubahan nama itu adalah suatu yang pasti karena berbeda pengucapan di antara beberapa negara. Tetapi sosok dan literatis, kesejarahan dan teologinya itu yang berbeda. Nah, dalam hal ini pandangan saya sebagai seorang Nasrani dan dari awal sampai sekarang tetap kami menyebutnya adalah Isu de Mashihu. Sebagai pengetahuan bahwa nama Isu de Mashihu itu saat itu bukan hanya satu, banyak dan banyak sekali. Sehingga banyak yang terjebak di mana itu Isu. Bahkan beberapa pihak Yahudi juga tidak mengetahui Isu yang sebenarnya yang mana. Nah, dalam hal inilah pandangan saya dari sisi Nasrani. Saya segitu aja, Gus. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak Esau. Tolong jawab pertanyaan saya supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu ya. Pertanyaan saya yang pertama, menurut kenasranian Pak Esau, apakah Isa itu sama dengan Yesus? Halo? Saya hanya bisa menjawabkan bahwa kesamaan hanya nama. Sosoknya juga sama. Nah, literasi cerita dan teologi kesejarahannya itu yang berbeda. Mantap. Karena perbedaan pronunciasi atau perbedaan pengucapan. Mantap. Terima kasih Pak Esau. Jadi Pak Esau jelas pada posisi namanya sama, cuma diceritakan pada dua sejarah yang berbeda. Ini sebagai bukti. Tapi kan kalau aku mengajukan Pak Esau, teman-teman Kristen nggak mau karena Pak Esau ini Nasrani. Ya, teman-teman Kristen menolak Pak Esau, tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih Pak Esau, dan sekarang ke Bang Tukang Daging. Terima kasih Pak Esau ya. Ya berarti fokus ke penyalipan aja Gus ininya. Kita elaborasi apa itu penyalipan, seperti apa itu peristiwanya. Boleh, monggo. Kita Bang Tukang Daging dulu. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Iya. Makasih Gus ya. Memang benar ya apa yang dibilang Pak Esau tadi ya. Itu kalau secara ilmu linguistik ya bukan hal yang substansial gitu kalau kita bicara tentang Yesus ini orang berbeda atau bukan. Yang hal yang substansial itu ya seharusnya ya apakah Bible itu layak jadi acuan ya untuk kita jadikan sebagai data sejarah atau Islam gitu yang lebih layak. Karena kenapa? Ya secara linguistik ya itu ya misalnya ya untuk mengidentifikasi
makna Maaf, saya definisi potong dari sebentar. satu kata itu. Bang Tuan Daging, maaf saya potong sebentar. Ya, ya. Untuk catatan tab-tab di bawah untuk Mas Afterlanyas, nggak tahu saya ini Mas atau Mbak, mohon maaf. Jangan diadu domba ya. Saya bilang saya tidak mengadu domba loh Mas ya. Cuma saya kasih waktu yang sama. Pak Esau dari Nasrani